Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita atau bercerita kepada kita berkaitan dengan siapa yang berbahagia. Jadi cerita ini diawali dengan pernyataan seorang perempuan atau seorang perempuan yang berseru kepada Yesus, berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Kita membayangkan perasaan perempuan itu ya, atau kita membayangkan bagaimana perempuan itu mungkin ya mengidentikan dirinya sebagai seorang ibu ketika menyaksikan putranya bisa berbicara dengan penuh kewibawaan di hadapan banyak orang, lalu kemudian bisa melakukan banyak mujizat, bisa melakukan begitu banyak hal yang menyembuhkan orang lain, baik imannya maupun fisiknya. Atau singkat kata bahwa keberadaan Yesus yang di mata perempuan itu sungguh luar biasa ya, sehingga bagi dia betapa bahagianya perasaan seorang ibu ya ketika melihat anaknya seperti itu. Dan saya kira bahwa kalau seandainya dia adalah ibu Yesus, betapa bahagianya dia menyaksikan putranya yang demikian. Jadi ini merupakan luapan ekspresi kegembiraan dia ya, berdasarkan pengalamannya bersama Yesus, pengalamannya mendengarkan Yesus, pengalamannya bisa menyaksikan mujizat besar yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga keluarlah pernyataan seperti itu ya dari seorang ibu. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dan juga dia mengatakan bahwa ya tentu di sini ya sebagai seorang ibu ya dia merasakan sukacita itu. Tetapi yang menarik, Yesus memberikan tanggapan terhadap pernyataan ibu itu, perempuan itu tidak secara langsung mengatakan bahwa ibunya berbahagia atau dia pun berbahagia memiliki seorang ibu. Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, sebuah jawaban, sebuah tanggapan yang dalam logika kita sebagai manusia nampak tidak nyambung ya. Lain yang diucapkan oleh perempuan itu, tapi jawaban Yesus atau tanggapan Yesus lain. Tapi sebenarnya Yesus di sini hendak menghadirkan kepada para pendengarnya bahwa kebahagiaan dunia ini akan menjadi sempurna atau kebahagiaan dunia ini bukan pertama-tama yang perlu dicari oleh manusia atau bukan sesuatu yang diprioritaskan oleh manusia. Kebahagiaan dunia ini hanyalah semu, sementara yang dimiliki oleh manusia dalam ruang dan waktu. Dan setelah itu kebahagiaan itu akan sirna seiring dengan sirna dan berlalunya usia manusia. Dan oleh karena itu kebahagiaan di dunia ini hendaknya itu harus mampu diseimbangkan atau harus dikondisikan ya dengan keberadaan diri kita sebagai makhluk sosial, di mana kita membagikan kebahagiaan itu bersama orang lain. Nah, di sini Tuhan menegaskan atau menyampaikan sesuatu yang terimplisit di balik
kebahagiaan dunia ini. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Kebahagiaan sejati itu bagi Yesus bukan kebahagiaan dalam dunia ini, tetapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, memeliharanya. Mendengarkan firman Tuhan dalam arti ini adalah mereka yang sudah mendengarkan Yesus. Sebab firman atau sabda yang disampaikan, yang diajarkan oleh Yesus kepada para pendengarnya itu adalah sabda hidup, firman hidup. Di mana firman itu membentuk manusia sedemikian rupa agar hidup dalam kebenaran. Sehingga pada saatnya nanti mereka akan memperoleh jalan menuju hidup yang kekal. Atau mereka mempunyai bekal menuju hidup yang kekal. Tetapi tidak hanya berhenti pada mendengarkan, tapi lebih dari itu harus mewujud nyatakan itu, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Santo Yakobus pernah mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kita yang mendengarkan firman Tuhan saja tanpa kita mewujud nyatakan tidak berbuah atau mati, boleh dikatakan seperti itu ya. Bagi Tuhan, mendengarkan tetapi sekaligus menjadi pelaku firman itu yang penting. Sehingga mungkin saja ya jawaban Yesus itu mau mengatakan kepada perempuan itu kebahagiaan yang kekal itu, atau kebahagiaan yang penuh itu, kebahagiaan yang sempurna itu ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya, lalu kemudian melakukan apa yang menjadi kehendaknya atau apa yang menjadi inti dari pewartaan sabdanya. Jadi itu sekiranya yang membahagiakan bagi Yesus atau bagi para pendengarnya. Bukan pertama-tama kebahagiaan yang semu ya, kebahagiaan dunia ini. Jadi suatu ketika juga, suatu peristiwa ya, ketika Bunda Maria dan saudara-saudaranya hendak menjumpai Yesus, tetapi Yesus mengatakan, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Saudara dan ibuku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya atau dan melakukannya itu dalam kehidupan nyata. Itu artinya bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu adalah saudara Yesus, orang yang mengambil bagian dalam warisan Allah ya. Artinya di situ ya, ternyata mendengarkan sabda itu dan melakukannya dalam kehidupan nyata itu menjadi sebuah peluang, menjadi pintu masuk bagi kita untuk bisa mengalami warisan Allah. Dalam hal ini adalah hidup yang kekal. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian pernyataan perempuan tadi itu ya, dia sebagai manusia ditegaskan oleh Yesus bahwa kebahagiaan dunia ini ibu akan menjadi sempurna kalau seandainya kebahagiaan itu didasari pada firman Tuhan. Kebahagiaan itu didasari pada sabda Tuhan. Artinya bahwa kebahagiaan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang penuh, kebahagiaan kekal, kalau itu menjadi dasarnya itu adalah sabda Tuhan. Di mana dengan sabda Tuhan itu kita bertindak dalam jalur apa yang sudah ditentukan oleh Allah, atau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga kebahagiaan yang kita peroleh bukan sebagai kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan semu dalam arti bisa saja kita peroleh melalui cara-cara yang tidak halal, melalui cara-cara yang tidak terpuji. Ya, misalnya korupsi, mencuri ya dan sebagainya ya. Mungkin menjamin kebahagiaan, tetapi itu semua hanyalah semu sebab diperoleh dari cara-cara dan tindakan-tindakan manusia yang tidak didasari pada inti firman Allah, inti pesan dari firman Allah. Bagi Yesus, kebahagiaan kita akan menjadi penuh kalau kita mendasarkan diri pada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap firman yang disampaikannya, dalam sabda yang disampaikannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ini patut berbahagia karena kita ini sudah mengambil bagian dalam kehidupan gereja, atau kita menjadi anggota gereja, menjadi anak-anak Allah melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Satu hal yang menjadi tugas kita adalah melakukan atau mempraktekkan
apa yang menjadi kehendak Allah itu dalam kehidupan nyata. Itulah kiranya yang menjadi sebuah persoalan bagi kita, menjadi sebuah kesulitan. Tetapi hal itu akan menjadi sebuah atau sesuatu yang indah kalau kita menyadari dengan sungguh kehadiran Allah dalam kehidupan kita, menyadari sungguh firman Allah itu merupakan kekuatan bagi kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.